Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan para siswa, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi PPKN, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan, yaitu tentang bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar bab 2, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian yang kedua. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Untuk kesempatan ini kita akan membahas bagian yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu saja teman-teman dan para siswa masih ingat minggu yang lalu bagian yang pertama tentang apa? Coba para siswa untuk minggu yang lalu bagian nomor 1 itu ya, yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita sekarang membahas bagian yang nomor 2, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat dulu yang A, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki 2 sifat, yaitu ada yang bersifat luas atau fleksibel dan bersifat kaku atau rigid. Yang tertulis atau tidak tertulis. Jadi konstitusi itu kan ada 2, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kemudian sifatnya juga 2, yaitu luas dan kaku atau fleksibel dan rigid. Sifat luas atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Ratifikasi itu maksudnya adalah disahkan. Lembaga legislatif kalau di Indonesia ya ada MPR, ya ada DPR. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang lembaga ini. Diulangi, suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam sebuah naskah. Misalnya di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Ini hubungannya dengan peraturan yang mengatur tentang masa-masa kemerdekaan di Inggris dulu. Nah, ini sifat Undang-Undang Dasar.
Jadi tertulis, fleksibel dan rigid, atau luas dan kaku. Kemudian, undang-undang dasar atau konstitusi yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok atau hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Ketika undang-undang dasar atau konstitusi atau hukum dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, maka selanjutnya dibuatlah aturan-aturan untuk menjabarkan aturan pokok tersebut ke dalam sebuah undang-undang. Karena undang-undang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabutnya. Nah, perlu diingat bahwa kehidupan masyarakat selalu tumbuh dan zaman selalu berubah. Selanjutnya, dalam rangka mengikuti dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia, maka ketika kita membuat undang-undang sebagai turunan atau peraturan pelaksana undang-undang dasar atau konstitusi, diharapkan mampu membuat sebuah undang-undang yang dapat mengikuti perkembangan zaman juga, karena semakin supel sifat aturan, maka akan semakin baik. Nah, jadi untuk melaksanakan undang-undang dasar atau konstitusi biasanya dibuatlah aturan pelaksananya, karena undang-undang dasar sifatnya hanya memuat aturan-aturan pokok. Maka untuk menjabarkan aturan-aturan pokok itu dibuatlah undang-undang sebagai pelaksana dari undang-undang dasar atau penjabaran dari undang-undang dasar atau konstitusi. Dari pemaparan tadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Ingat ya, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah, nah ini, tertulis. Yang pertama adalah tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Tertulis, jadi rumusannya jelas dan ada naskahnya. Ini Undang-Undang Dasar 45. Ya, disebut tertulis karena ada naskahnya yang sudah kita tahu semua. Dan saya yakin teman-teman dan kalian pasti sudah punya Undang-Undang Dasar 1945. Yang sekarang berlaku adalah yang sudah diamandemen 4 kali, yang kemarin kita sudah bahas itu. Yang kedua, singkat dan supel. Nah, apa artinya? Undang-Undang Dasar 45 hanya memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Jadi memuat aturan-aturan pokok, aturan-aturan yang lain, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dilaksanakan secara konstitusional itu dilaksanakan dengan undang-undang lainnya, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Nah, ini coba ini, hukum positif. Nah, hukum positif itu maksudnya adalah hukum yang berlaku saat ini. Jadi, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hukum positif yang tertinggi. Hukum yang berlaku saat ini yang kedudukannya paling tinggi di dalam hierarki. Nah, di dalam hierarki itu dalam urutan tertib hukum
Indonesia. Kesempatan yang lalu sudah dijelaskan bahwa ada 7 urut-urutan hukum di Indonesia. Nah, nomor 1 itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi nomor 1 ini urutan pertama dari ketujuh itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Makanya disebut dengan hukum positif tertinggi. Nah, karena disebut tertinggi, maka peraturan yang ada di bawahnya atau yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena UUD 45 sebagai alat kontrol itu maksudnya hukum positif tertinggi. Nah, nanti dibuka lagi pembelajaran yang lalu ada 7 macam hierarki tertib hukum di Indonesia. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang paling rendah nomor 7 adalah Perda Kabupaten. Makanya UUD 45 hukum positif tertinggi. Nah, ini sifatnya. Jadi tertulis, singkat dan supel, kemudian memuat aturan dan hukum positif tertinggi. Nah, sekarang kesimpulannya dari pembahasan tadi. Yang pertama, konstitusi memiliki 2 sifat yakni luas atau fleksibel atau kaku. Nama lainnya rigid, dan tertulis atau tidak tertulis. Kemudian Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas atau rigid kaku dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu dilihat dari acara mengubah Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Nomor 3, hukum dasar umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok saja dan menyerahkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu ke dalam sebuah peraturan pelaksana di bawahnya. Keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika dikaitkan dengan sifat konstitusi yang luas, fleksibel atau kaku rigid, dan tertulis atau tidak tertulis memiliki sifat sebagai berikut. Yang A, tertulis. Tadi kenapa tertulis? Karena ada naskahnya. Yang B, singkat dan supel karena hanya memuat aturan pokok. Yang C, memuat norma aturan atau aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Nah, ini ingat ya, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai 4 sifat. 1 tertulis, 2 singkat dan supel, 3 memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat atau D, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Nah, ini kesimpulan bagian yang kedua. Kemudian berikutnya yang B, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau tadi yang A fungsinya kalau tadi yang A itu adalah sifatnya, sekarang yang B adalah fungsi UUD tahun 1945. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Nah, ini ingat ya, ini sudah berkali-kali disebutkan atau dikatakan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Ini lagi tadi sudah disebutkan. Ini sekarang disebutkan lagi, sumber hukum tertinggi. Karena kedudukannya di dalam tertib hukum di hierarki tertib hukum Indonesia berada paling tinggi, nomor 1. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang tertinggi tersebut. Pada akhirnya,
Semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Nah, lagi-lagi kalimat tertinggi ini. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumberkan serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Nah ini, kalau tadi sifatnya, sekarang fungsinya. 1. Sebagai alat kontrol, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini alat kontrol. Jadi untuk melihat apakah undang-undang yang ada di bawahnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak bertentangan, maka boleh berlaku. Tapi kalau bertentangan, otomatis pasti akan dicabut. Ini sebagai alat kontrol. Nomor 2, sebagai pengatur, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur terkait bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Nah, jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diatur, ya, sudah diatur kekuasaan negara. Siapa saja, presiden sebagai apa, presiden tugasnya apa, MPR tugasnya apa, DPR tugasnya apa, kemudian ada BPK, dan lain-lain lembaga negara. Itu sudah diatur tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, sebagai penentu, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi juga menentukan apa sih kewajiban negara terhadap rakyatnya, haknya apa, aparat negara haknya apa, kewajibannya apa, dan tentu saja warga negara hak dan kewajibannya apa. Semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka kalau kita lihat tadi, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 3. 1, sebagai alat kontrol. Yang kedua, sebagai pengatur. Yang ketiga, sebagai penentu. Nah, penjelasannya tadi di depan sudah. Nah, baik, sekarang kesimpulannya untuk bagian yang B. 1. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis karena berbentuk sebuah naskah. Ingat ya, diulangi lagi beberapa kali, tertulis itu karena ada naskahnya. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945 itu berada pada posisi tertinggi nomor 1 dalam hierarki tertib hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dalam kedudukan yang sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang A, sebagai alat kontrol.
yang B sebagai pengatur, dan yang C sebagai penentu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, inilah teman-teman dan para siswa pembahasan kali ini, bagian yang kedua, yaitu tadi ada sifat Undang-Undang Dasar dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih para siswa. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan menambah referensi khususnya dalam pembelajaran PPKN kelas 8. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.